Diklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Waduh, ini hari keberapa kita Ramadan nih, Gus? Kok masih hitung-hitungan terus toh? Aku udah ngajari ikhlas, udah. Lupakan segala kebaikan. Kan kalau udah hampir-hampir dekat tuh ada krisis. Oh, krisis apa? Krisis kepercayaan diri untuk menghadapi Lebaran di dalam sudut pandang yang segalanya mesti baru. Oh, harus serba baru? Ada kan orang berpandangan begitu, Gus. Jadi mereka sangat mengharapkan THR atau apa kan. Lah aku nggak usah nunggu Lebaran. Wih, mega melendung. Yeah. Jam tangan tuh sampai nggak saya pakai, saya bingung. Kalau mau buka box yang baru kan sungkan saya. Mending nggak saya pakai lah. Cincin ini loh yang masih ini saja, masih ada Black Diamond ini loh, mbok ya di support apa cincin yang lain. Black Diamond itu udah paling mahal kalau di kelas kiai itu. Sombong ini. Oh ya, aku dapatnya gratis ya. Nggak pernah beli kita ini kan. Gus, saya nanya-nanya berapa hari lagi. Saya ini mau bagi-bagi THR maksudnya. Alamatku kan udah ada toh. Alamat ada. Bingkisannya kapan nyampe? Nomor rekeningku ada. Itu namanya COD itu. Sampai sini harus bayar, waduh, ya nggak usah. Tapi aku lihat penampilanmu semakin lama semakin seger loh, Be. Nah, ini kumis memutih loh. Loh, tapi kan kalau orang Jawa bilang pasurian, cahayanya itu seperti matahari. Oh, alhamdulillah. Berkah puasa Ramadan pasti. Jimat baru pasti, ayo ngaku aja. Ini justru mau tanya bener apa ora ke? Katanya kalau di bulan Ramadan itu kalau mencukur kumis itu makruh, makanya aku berkumis selama Ramadan. Karena ikuti pendapat itu, apa benar itu? Aku cukurnya sebelum Ramadan sih, tapi belum nunggu ini. Pakai ini kemiri kalau gitu. Makanya nih belum dicukur. Ya bagus lah. Kalau sesuatu emang harus dirawat, yang penting. Mau panjang, mau dipangkas, yang penting rapi, bagus, enak dipandang. Nah, soal enak dipandang ini ada ilmunya juga. Disebutnya mahabbah, pengasihan. Ada doanya, ada mantranya, ada pusakanya. Lah, aku curiganya kamu pakai sesuatu nih, Pak. Aku mencorong kelihatan bercahaya. Iya. Itu kalau zaman sekarang disebutnya glowing. Kitabnya apa? Skincare. Kalau aku makomku beda. Aku nggak pakai skincare, nggak. Mencorong karena pakai lighting. Ya, jadi putih sedikit. Iya. Itu kamu selama Ramadan, anak-anak asuhmu gimana? Yang ikut di rumah yang mukim? Ya kan sebisa-bisanya mereka ini kan menjalankan. Ya pastilah kalau yang ikut di rumah, kita kan juga ada urunan tuh buat makan sahur atau untuk buka. Oke. Lalu juga ada beberapa yang ini nih. Kan di sebelah rumah di depan Gus Chandra pernah ke situ masjid. Iya. Di situ ada yang ikut berkegiatan. Menariknya nih begini, anak-anak yang di sini itu mereka kan sudah selesai masa sekolahnya SMA. Sekarang ini mereka lagi terus menghafal gitu ya, karena mau ujian tanggal 9 Mei nanti. Jadi tiap hari di rumah ini sambil menunggu sahur, kadang-kadang mereka ada tes sekarang tuh ya di laptop, namanya ruang kelas katanya. Terus ada juga yang ikut GO. Jadi aktivitas itu dibangun bertepatan juga kebetulan dengan Ramadan. Jadi ya menarik lah banyak. Ujian apa? Mereka kan mau masuk kuliah sekarang. Oke. Baru pada lulus SMA-nya, Gus. Iya. Gitu. Itu ceritanya dulu gimana? Kok sampean bisa menerima mereka tuh gimana? Apakah sampean cukup kaya untuk menanggung hidup mereka? Loh, enggak. Kebetulan mereka ini kebanyakan teman-temannya anakku. Gitu. Orang tuanya menitipkan di sini. Kalau di sini kan terkontrol lah. Mau malam mingguan apa juga di sini. Kalaupun nakal kan nakal-nakal wajar, bukan nakal yang ada di ranah yang tidak wajar. Bentar. Aku mau minta ke Bendra, matikan kamera dulu, matikan rekaman. Coba sekarang jawab yang jujur. Itu kan jawabanmu kan pasti dusta belaka itu. Bener ini. Hanya gara-gara direkam terus ngomongnya bagus-bagus. Jangan-jangan di situ minum, narkoba, main kartu. Nggak ada narkoba. Jujur aja lah, Ramadan loh, Bud. Nggak ada main kartu.
Main kartu ada. Ya, mulai jujur seneng nih aku. Apalagi. Ya. Aku lihat itu anak-anak nggak beres semua di situ. Ada. Kalau dulu, kalau nggak tahu ya kalau mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sebelum Ramadan itu mereka suka ada tuh kelihatan minum apa tuh. Tapi yang gepeng-gepeng itu? Enggak sampai yang kayak apa gitu. Enggak lah sampai. Itu yang suka ngelinting-ngelinting itu apa? Ngapain? Wah, itu tembakau dari Temanggung. Tembakau. Oke. Ada di sini. Soalnya aku lihat penampilannya ada yang rambutnya revo-revo lah. Ada yang tangannya pakai hiasan-hiasan itu. Penampilan. Mereka kan juga ada sih yang bertato gitu ya. Soalnya mereka gini. Kalau di Sunda itu ada istilah saeutik. Saeutik itu sedikit. Kalau loba itu banyak. Oke. Nah makanya di sini mah nggak ada narkoba. Karena kalau narkoba itu loba. Kalau narkotik saeutik. Nah, enggak lah, nggak ada narkoba. Tapi aku mau memuji justru sebenarnya kalau kamu sudah mulai jujur, aku mau memuji itu keren banget. Anak-anak dari berbagai macam latar belakang diterima, ditampung, diasuh, dididik. Wah, levelmu kiai berarti. Tapi dididik apa? Di sini kan bukan lembaga kayak begitu. Cuman karena di rumah ini saya menerima apa aja, siapa saja gitu kan. Jadi mengajarkan sih tidak, tapi memberi contoh aja. Bahwa kalau nakal-nakalan yang kayak begitu, apalagi yang lebih gitu, pasti udah kelewatin lah, saya bilang oleh saya. Jadi udahlah, ada saatnya juga kan. Yang sampai urusan polisi ada nggak? Saya? Anak-anak itu. Kalau sampai udah keluar masuk dari dulu? Loh enggak. Aku ada urusan polisi waktu itu. Ada. Kasusnya apa? Ya biasa ngintip tetangga lagi mandi kan dilaporin aku dulu. Gak pikir urusan polisi perpanjangan SIM. Enggak, aman lah, aman. Jadi nakalnya kalau wajar aja mereka. Yang paling rusak latar belakangnya apa? Ada sih yang latar belakangnya mereka memang orang tuanya tidak kenal bapak misalnya ya. Jadi dia mencari sosok terus gitu yang menurut pikiran dia keren gitu kan. Oh ini nih bergaul atau apa. Nah saya malah menghapuskan itu dengan cara Anda sebetulnya harusnya mencari. Kalau kata orang Sunda dicuk-ceruk. Masa sih sampai nggak tahu sosok orang tuamu itu seperti apa. Sekalipun itu mungkin disembunyikan, tapi kan punya uak, masih punya kakek, kenapa tidak bertanya saja? Kok tujuannya juga baik kan? Berarti gitu. Babe ini menemani mereka dalam perjalanan menemukan diri mereka sendiri ya? Mudah-mudahan, cita-citanya begitu kan? Keren. Sebetulnya, padahal saya saja masih cari jati diri nih. Cuman di antara yang berhasil sama yang gagal, kayaknya masih banyak yang gagal. Nah, tapi Gus kan ada tempat-tempat yang memang khususon gitu ya mengurus yang begitu. Loh, kalau sudah tidak mampu, rengkong udah nggak mampu, geser ke sini, oper ke tempatku. Loh, di mana Gus? Depok ada, Solo ada beberapa yang mukim. Oh gitu. Aku biarkan mereka bertumbuh. Yang suka tidur, ya aku bangunkan. Ya kalau tidur terus nggak bangun-bangun kan repot. Ya. Yang sukanya makan, terus ku ingetkan minum, jangan lupa minum, kan gitu ya dah. Oh, diingatkan. Iya. Kalau sudah nggak ngatasi situ Bandung, oper ke sini. Cuman memang itu dibutuhkan lebih dari sekedar ilmu untuk mengatasi anak-anak begitu itu. Nah itu. Psikologis mungkin, pendekatannya seperti apa? Karomah, di atasnya lagi. Oh, karomah ya? Harus ada kekeramatannya kiai, kekeramatannya guru, supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus karena latar belakang yang beragam itu bisa lebih cepat manut, nurut. Nah, ini nih ada ilmunya ya? Kalau udah terlalu sakau nggak bisa diapa-apain loh, ya toh. Mungkin perlu mandi tertentu dengan doa dan air khusus. Oh, di syariatan gitu ya? Iya, kalau lupa ingatan karena stres dikejar-kejar utang atau dikejar-kejar debt collector, wah itu ada. Mungkin disuruh ngunyah bunga, mungkin ya. Iya. Oh gitu ya? Atau beling atau apa ya. Itu ada ahlinya. Aku punya sahabat yang pakarnya begitu-begitu. Loh, undang kalau gitu, Gus. Ketergantungan narkoba, selesai. Beres. Narkoba? Oke. Hilang ingatan tidak waras.
bah langsung waras. Hamil pranikah. Waduh. Yang diterima yang hamil pranikah, yang menghamili pranikah belum ada tempat. Waduh. Jangan nunjuk ke saya loh. Ya kesadaran aja lah, nggak usah disebut-sebut. Kesadaran aja. Ya. Tapi tadi kesebut juga masalah utang. Dibayarin utang atau gimana? Nah, santri diaktifasi kegiatan-kegiatannya, ekonominya berdaya. Oh, Nggak hanya ngaji. Ada kewirausahaan, ada koperasi, diajak menyelesaikan persoalannya. Jangan gali lubang tutup lubang seperti kebiasaanmu ya, nggak beres-beres. Saya pikir pinjol. Gitu. Beliau ini di Pasuruan, Jawa Timur, gudangnya ilmu Jawa Timur ini. NO-nya NO tulen, udah dari sebelum lahir udah darahnya udah hijaunya hijau kental ini. Masih muda kiainya. Loh, kenalin kok. Ya, aku panggil ya. Ya, aku panggil ya. Oke. Beliau ini adalah Kiai Haji Nur Kholis, pesantren metal Rejoso Pasuruan. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, malam ini luar biasa. Ketemu Gus Chandra ini menjadi istimewa malam ini. Pangeran Keraton yang tambah hari tambah bercahaya. Wah, Gitu. Jangan-jangan ini kayak nambah lagi satu ini. Udah ketahuan Gus, nggak bisa mengelak, udah ketahuan Pak Kiai. berkah karomah dari Rejoso Pasuruan, Gus. Kami kan mencontoh kepada kiai kami. Iya. Pripun kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang di mana ini? Tadi itu kan mikir saya. Soalnya akhir-akhir Ramadan ini kan sedang krisis. Krisisnya itu kan saya harus mikirkan 155 anak yang merupakan bagian daripada hidup saya. Mereka ini butuh baju baru, butuh celana baru. Ya, siapa orang-orang itu nggak mau ngasih duit saya, ya saya tak nyari duit sendiri. Wah, iya. Mandiri ya, Gus ya? Iya, mandiri. Ya inilah, saya jalan-jalan ke sini ada kegiatan. Kan banyak di Kalimantan ini, jadi lagi ngaji. Kalimantan, Gus? Iya. Yang nomor berapa itu, Gus? Ya, jangan rame-rame loh ya. Yang saya ini termasuk tipe setia. Setiap tikungan ada. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa manta, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Saudara saya ini, Gus, Babe Budi Dalton ini pengen ngaji, Gus, khusus mengenai mengatasi anak-anak yang berlatar belakang aneka rupa itu loh, Gus. Itu gimana cara ngatasinya, Gus? Kan biasanya mereka rebel itu, Gus, cara pikirnya liar, dikandani uangnya liar itu. Itu pendekatannya gimana, Gus? Itu perlu keahlian khusus. Nah, ini. Dan harus melakukan tirakat yang topo broto ini cukup lumayan. Nah, ini susah ini. Paket kilatnya ada nggak, Gus? Paket kilat shortcut gitu loh. Pokoknya ke tempat saya bawa sarung BAS sama duit tak kasih nanti jadanya. Ini kuncinya. Aduh. Tirakannya gimana, Gus? Tirakat untuk mencapai derajat tertentu sehingga bisa mengatasi anak-anak seperti itu, Gus. Yang pertama ya jelas kita itu harus mendasarkan diri man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Dalilmu, Bud. Iya. Andalan. Ini adalah bagian daripada proses kita untuk menyadari bahwa ada kehidupan kemanusiaan yang perlu untuk kita jaga. Bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai macam latar belakang. Bayangkan saya dititipi anak dari bayi. Ada yang kita menemukan itu bayi di kerdus. Ada yang diantar orang tuanya karena mau dibunuh sama bapaknya, sama ibunya. Ada yang diusir mahasiswa itu diusir dari keluarganya karena dia hamil. Akhirnya apa? Masuk ke tempat saya. Setiap manusia lahir nggak pernah memilih kan, lahir dari siapa dan seperti apa. Bahkan saya itu ada sekitar 12 orang-orang gila di jalan-jalan yang hamil. Itu kemudian saya bawa ke pondok. Aku nggak ngerti sih ngamili sopo. Ngaku kon, Bud. Gak tahu siapa itu. Ya Allah, Bud, sampai Pasuruan dia tingkah lakumu. Nah, jadi bisa bayangin nggak orang gila yang hamil itu yang nggak tahu yang ngamilin siapa, udah hamil 8 bulan 9 bulan, terus kalau lahir bagaimana? Iya. Kita bawa ke pondok, kita lahirkan anaknya. Alhamdulillah anaknya normal. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal. Allah karim, waduh, ya Allah luar biasa. Itu yang anak-anak yang nggak punya status. Jadi mereka ini nggak tahu bapaknya siapa, ibunya juga begitu. Kadang-kadang ngerawat sampai 2 bulan, 3 bulan. Habis itu pamitannya tuku terasi, ini ngurah balik mana? Tuku terasi ini lang rengkong Bandung, balik lang bapak. Saya khawatir jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ini, saya khawatir ini jangan-jangan. Mas Budi Dalton. Tapi Pak Kiai kan ada apa ya? Ada cara, ada treatment khususnya buat orang-orang yang dari jalan atau siapapun. Pertama kali mereka datang itu disatukan dengan yang lain apa dipisahkan dulu tuh? Takutnya kaget kan atau gimana tuh caranya tuh Pak Kiai? Baris absen sebutkan nama. Saya tidak pernah memisahkan. Satu contoh, saya punya santri itu 23 tahun dia bukan hanya pecandu narkoba tapi juga sempat menjadi bandar narkoba. Dia transaksinya tuh 1 bulan sampai 4-5 M. Masuk tahanan, masuk penjara itu 8 tahun, keluar jadi bandar lagi, masuk lagi 4 tahun jadi bandar lagi, dicari sama polisi segala macam. Ya alhamdulillah kayak orang gila begitu ke tempat saya. Sekarang ini subhanallah rajinnya luar biasa sholat, taatnya luar biasa. Kamu masih ada kesempatan, Bud. Insyaallah. Kamu dulu kecanduan, bandar juga. Ya. Bandar. Oh, jadi nggak dipisahkan ya Gus ya? Saya tidak memisahkan. Yang jelas begini, saya pisahkan yang besar sama yang kecil. Jadi kalau mereka ini saya tidak memisahkan. Kenapa? Saya perlakukan sama. Tempat rehab saya itu tidak kayak di rehabilitasi yang lain. Orang lain kan biasanya dipasung, dicangkak gitu ya, diborgol. Saya enggak. Cukup datang, saya timbali, saya pandang wajahnya, saya doakan sama Allah, saya kasih minum, saya taruh di kamar. Kalau yang berat-berat itu saya bilang kamu nggak boleh keluar kamar 21 hari, sembahyang, sholat di situ sudah. Gitu aja. Saya belum pernah mukul sedikit pun anak santri saya. Bentar. Waktu dipandang itu dibacain apa, Gus? Wah, itu harus sawan dulu itu. Itu bisa berlaku untuk lawan jenis nggak? Bisa. Ayo, Bud. Rahasia itu. Wih. Nanti kita harus ke sana nih. Ya, bedakan ini berarti. Intinya sebetulnya kasih sayang. Wong sudah jelaskan Allah itu sudah punya sifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu kan sayangnya tak pandang sayang, kasihnya tidak pernah pilih kasih. Kenapa kita harus berpilih kasih kepada sesama manusia? Anak-anak saya itu nggak tahu bapaknya siapa, nggak tahu ibunya siapa, nggak tahu mbahnya siapa. Ya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan layanan terbaik kepada makhluknya Allah yang seperti itu. Dan sekarang ini semua sudah menjadi bagian dari saya. Kenapa? Ya. Karena saya sudah punya 14 lembar kartu keluarga. Waduh. Aku anak semua itu, Gus. Wah ya semua. Mulanya sing repot pas gini iki. Mau lebaran gini. Jadi saya harus gilir nanti tanggal 10, tanggal sekian ini
saya harus ngilir yang besar-besar, yang kecil dulu nih, ajak ke mall dulu, ayo cari baju, cari sarung, cari ini, ya kan? Nanti sekian, saya gilir lagi. Terus jaga nih siapa saya? Mau nyari dari siapa? Itu loh bedanya antara panjenengan Gus dengan Babe Budi Dalton. Ya. Kalau panjenengan semua ditampung, kakaknya sampai 14. Budi ini malah dicoret-coret kakak ini. Malah nggak diakui anaknya. Wah, berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Wah, makommu jauh banget, Su. Tapi Pak Kiai, kalau tadi kan itu yang dari jalan segala, tapi ada tidak yang memang dititipkan orang tuanya gitu? Jadi kebanyakan yang dititipkan orang tuanya itu mereka ini adalah anak-anak yang broken home. Oke. Jadi sudah pisah ranjang lah, ibaratnya pisah rumah tangganya lah, sama suaminya, ibunya susah, kemudian mau ngurusin anaknya juga nggak mampu, akhirnya dia menyerahkan anaknya ke kita. Saya ada tuh, Kudus ada, dari Jepara ada. Kalau nggak salah tempatnya dari jenengan juga ada tuh, Mas Budi. Oh ya, dari Bandung ya. Dari Bandung ada. Dari Bandung Ada dari Bandung kayaknya, jangan-jangan juga itu. Aduh, saya jadi tersangka terus gitu. Bukan, malah mempermudah kita. Hasil dari perbuatan kita. Enggak dilanjutkan. Udah punya alamat kita di Rejoso Pasuruan itu. Ada nggak yang memanfaatkan gitu, Gus? Sudah tahu bahwa tempatnya bisa nerima, kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, menghasilkan bawa ke sana. Oh enggak, saya verifikasinya juga kenceng. Kalau misalnya ini ada mahasiswa yang hamil, ya kan? Saya tanya, kamu hamilnya bagaimana? Pacar atau siapa? Pacarmu di mana? Saya cari pacarnya sampai ketemu itu. Kalau enggak ketemu juga, keluarganya harus datang semua, bertanggung jawab secara keseluruhan. Ya sudah, habis itu saya tampung dengan catatan bayimu harus kamu rawat. Nah, jadi tidak asal saya terima, jadi penampungan kan susah, banyak yang tidak siap, kemudian ditaruh di tempat saya kan susah. Iya. Tapi tadi keren loh, tuh saya nikahkan tuh keren loh. Saya khawatirnya tadi kemudian kepleset omongan saya nikahi gitu. Masih soal ini Gus, kependudukan ini Gus, tadi kan udah ditampung dalam lembar-lembar kartu keluarga. Akte lahirnya gimana Gus? Ya akte lahirnya itu nggak ada namanya, nggak ada nama bapak ibunya. Bisa itu dilayani sama Dukcapil bisa toh Gus? Perlakuan khusus mau ndak mau saya, wong saya ini juga paling tidak kan yo rakyat Indonesia. Terus yang tanggung jawab ini siapa kan begitu. Oke, berarti negara memang memfasilitasi ya Gus, tidak mempersusah ya Gus? Iya, negara memfasilitasi meskipun tidak difasilitasi dengan uang. Yang nggak jelas. Ya ini kan tahun politik Gus, pilih partai nanti kan ada partai yang nyumbang. Partai yang peduli pada saya kan gitu. Iya. Terus gini juga masalahnya, alhamdulillah barokahnya itu saya bisa menikahkan 3 anak saya yang tidak punya status itu sekarang sudah menikah resmi. Kenapa? Ya saya sebagai orang tuanya yang kemudian kakaknya juga jelas, ya walinya bukan saya atau bukan saya yang melakukan. Tak pancing-pancing orang kena ya. Oke, tapi Kiai kalau misalnya pola lah gitu ya, pola pengajaran ini kan terdiri dari beberapa layer, beberapa lapisan masyarakat yang berbeda-beda juga. Apakah juga menyampaikan keilmuannya gitu atau pendidikannya itu disamakan juga atau ada dipisahkan nih kelas 1 nih pemula, ini kelas 2 nih atau seperti apa itu teknisnya? Kalau kelas-kelas pasti berbeda. Yang paling utama adalah ada 3 hal saja kewajiban santri di tempat saya itu. Yang pertama adalah santri wajib sholat berjamaah. Jadi kan banyak itu yang tato-tatoan, yang rambut-rambut panjang, yang tindian macam-macam itu anak-anak pang itu kan. Ya. Wajib yang pertama harus sholat berjamaah. Wajib itu. Kuncinya itu. Yang kedua khidmat sama kiai. Jadi tak suruh apa saja nggak boleh nolak, harus nurut. Ya. Dan yang ketiga nggak boleh bohong, harus jujur. Jadi kalau dia mencuri ya bilang mencuri. Kalau dia bersalah harus bilang bersalah. Cuman itu saja. Kalau dia lagi sako, kamu minum ya? Dia bilang, iya saya minum. Harus jujur. Oke. Jadi kalau nggak jujur nggak bisa. Jadi harus 3 hal, sholat berjamaah, khidmat dengan kiai, dan jujur. Jujur. Karena sebenarnya yang menyembuhkan mereka ya mereka sendiri ya. Betul. Jadi
kasih sayang itu terjalin ketika ada hubungan antara guru dengan murid. Oke. Kasih sayang itu terjalin antara anak saya dengan saya. Kemudian dengan kejujuran itu kan berarti dia melakukan keterbukaan. Nah dari situ kan saya melakukan penelitian. Berarti masalahnya di sini. Saya harus melakukan tahapan-tahapan supaya hal yang menjadi masalah itu tidak menjadi masalah lagi. Setiap ada anggota keluarga baru di pondok pesantren metal itu, anggota keluarga lama bagaimana menerimanya? Jadi 155 anak ini ya, yang kecil-kecil itu sudah seperti adiknya, yang besar kakaknya. Kan mereka sudah besar-besar tuh ya, ada yang tak suruh nyupir, ada yang tak suruh berkebun gitu kan. Itu yang bikin saya menangis itu kalau dia bikin status, Gus Chandra. Rumah saja nggak ada atapnya, nggak enak. Apalagi anak nggak ada bapaknya. Antara rasanya. Ya. Rasa ini bagaimana coba? Mereka sadar saya bukan bapaknya. Ya, tapi saya berusaha menjadikan mereka menjadi orang yang kuat. Bahwa masa depan kalian ditentukan oleh bagaimana kalian berjuang untuk menghadapi kehidupan. Keren ini, Bud. Keren, Bud. Aku dan kamu sama, karena aku pun tidak pernah memilih lahir dari siapa. Kamu juga sama. Hakikatnya kamu dan Abi dengan saya. Mereka panggil saya Abi semua. Abi dengan kalian tidak akan sama sebetulnya. Sama tidak pernah memilih dari mana lahir. Itu yang sangar-sangar itu, Gus. Angker-angker itu. Lek wayahe gendong adik sing bayi gimana tuh, Gus? Aku membayangkan tuh gemeter ya, aku merinding yuk. Jadi mereka itu kan kita latih bagaimana memahami kehidupan. Ya, jadi saya bayangkan kamu dulu kecil digendong sama ibumu, digendong sama bapakmu hingga kamu sekarang besar seperti ini. Dulu abimu ini merawat kamu dari kecil. Coba sekarang bantu Abi bagaimana adik-adik kamu rawat. Sehingga mereka kita sentuh hati nuraninya agar betul-betul mereka ini sadar bahwa ada kehidupan yang lebih baik, lebih bagus dengan mengedepankan kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. B ini tidak satu darah loh, B sebenarnya, B. Tapi ikatan darahnya bisa sangat kuat melebihi saudara kandung nih, B. Tinjauanmu gimana, B? Sebagai orang biasa bergaul sangat luas, berbagai latar belakang, di jalanan, itu gimana? Nge-blending darah itu gimana? Ada kalimat yang bagus sebetulnya kan, katanya begini. Saudara itu dilahirkan. Kalau persaudaraan itu diciptakan. Nah jadi menurut saya ini sebuah harmoni menciptakan agar suasana persaudaraannya terjalin. Tetap ada toleransi antara kakak dan adik gitu. Justru yang saya ingin tanyakan Kiai ini, yang paling lama nih Kiai, di sana itu berapa tahun gitu? Atau mungkin yang tadi sudah dinikahkan juga itu apakah pindah rumah atau masih tetap di situ ikut ngurus gitu yang lain? Jadi yang paling lama usia 21 tahun. Oke. Dari bayi kan? Dari bayi. Ya, dan kan semua dari bayi, semua dari bayi. 155 ini semua dari bayi. Di luar yang narkoba ya. Kalau narkoba kan beda. Setelah mereka ini menikah, itu saya tanya sama suaminya. Kalau yang cewek ini, kalau kamu bawa, ya sudah kamu rawat baik-baik. Kalau enggak kamu bawa, biar di sini kamu juga di sini bantu saya. Yang sekarang kan jadi pikiran saya kan, saya harus membuatkan paling tidak itu kan rumah-rumah buat anak-anak. 150 anak ini gak didik, Gus Chandra. Gak didik Gak didik. Setiap bulan ini saya bukan hanya mikir makan nih, sak pempesnya, nun sewu yang besar, sak softteknya juga saya harus pikirkan. Iya, susunya ya, Gus, anak-anak bayi itu ya, buburnya. Oh iya, jadi ya semua. Kadang-kadang orang kan gak tahu nih. Pesantren saya bukan pesantren profit, yang ada SPP-nya enggak ada. Gratis, Gus? Gratis, enggak ada. Allah Karim, luar biasa ini, Be. Ya. Jadi kalau orang masuk, ibarat orang narkoba masuk ini, bukan anak-anak ya. Pendaftarannya 100.000. Narkoba? Uang makan 400.000 buat mereka saja sudah. Saya enggak tarik yang lain, cukup itu saja. Itu yang untuk narkoba. Narkoba. Sedangkan untuk anak-anak ini gratis tis. Sampai saat ngelamar, saat nikah, juga semua saya. Hatimu terbuat dari apa, Gus? Ya tekuk daging, Gus.
Gus, tapi kalau itu kan dari bayi, dari kecil ya, pasti Gus Holis ini bersentuhan juga dengan dokter lah untuk merawat mereka. Nah ini ada kerjasama bentuknya atau dibayarin juga atau seperti apa itu? Nah ini dulu itu saya itu kan bingungnya sebelum saya berjuang untuk mendapatkan KIS itu kadang-kadang 1 bulan untuk biaya anak-anak sakit itu kadang rombongan kan 5 orang. Iya, nular wong sak panggonan ya, Gus. Nular. Saya berobatin anak kadang-kadang sampai 20 juta, 30 juta. Itu belum makannya, Gus. Apalagi sekarang ini sekolah SD, SMP saya bikin di pondok. Kalau dulu kan di luar. Kalau di luar itu kan saya harus bayar mahal. Jadi sekarang saya buatkan SD, SMP biar punya masa depan. Gurunya juga yang nanggung saya, kepala sekolah yang bayarin juga saya. Oh no, sekolah yang rusak juga saya. Gitu. Kalau kita kukut suwe gulung tikar kita put. Iya pasti. Aduh, jadi semua ya. Sekarang ini kan bedanya nih, kalau yang narkoba ini mungkin dia kan sudah berumur lah begitu. Terus dia pernah merasakan satu hal yang menurut dia itu enak. Nah, apakah pada saat dia ke pesantren di sana, itu tiba-tiba serta-merta dia itu sembuh atau tetap dia kadang-kadang suka curi-curi? Tadi kata Agus kan, oh ada yang minum lagi nih, atau seperti apa? Alhamdulillah, santri-santri saya itu yang narkoba dan segala macam, itu mereka nggak mau nyuri. Nggak nyuri minum narkoba ya. Ketika mereka itu kedatangan temannya biasanya, kemudian temannya itu sedikit ngasih, itu jadi masalah. Tapi saya memang dalam hal ini masalah narkoba ini menjadi sangat fokus sekali. Karena mereka ini sudah pernah masuk ke rehab-rehab yang ada dibuat sama rehabilitasi kan. Mereka masuk ke rehabilitasi itu tambah keluar nggak tambah baik, tambah bermasalah. Akan dikasih, dipukul, di segala macam. Di tempat saya nggak ada pukulan. Saya pandang, saya kasih makan, saya ajak ngobrol, kadang tak ajak bal-balan, saya ajak minum. Akhirnya kan muncul kasih sayang mereka. Muncul mereka bukan takut, tapi mereka sungkan. Akibatnya ya sudah tidak melakukan apa. Jadi tangan saya ini bersih dari mukul santri, saya nggak pernah mukul santri. Luar biasa. Tapi Gus, ketika dalam kehidupan sehari-hari, namanya manusia, namanya anak-anak, remaja dan dewasa awal, sok kadang isih nakal. Itu saudara-saudaranya bagaimana dalam mengambil sikap, Gus? Kalau soal nakal, ini kenakalan mereka ini kalau boleh saya bilang 20 kali lipat dari nakalnya orang biasa. Oke. Terutama yang 150 anak ini. Karakter yatim ya, Gus ya? Yatim, karena mereka ini kan nggak pernah merasakan hangatnya selimut bapak, selimut ibu. Iya. Nggak pernah merasakan kalau bapaknya datang, ayah gitu. Atau ibunya datang, ibu gitu kan, nggak pernah. Sehingga kadang-kadang mereka depis di pojokan gitu sambil nangis gitu kan. Berontak, pintu dipukul, kaca dihancurkan, itu biasa. Karena apa? Karena memang itu karakter mereka sudah terbentuk seperti itu. Tapi pelan-pelan saya pahami keadaan mereka. Sehingga alhamdulillah pelan-pelan mereka bisa menyadari keadaannya, menyadari kehidupannya. Ya, alhamdulillah
Mereka sekarang sudah tidak pernah minder dengan keadaannya. Mereka eksis, ikut sholawatan, ikut banjarian, ya kemana-mana sudah bebas mereka. Sudah tidak ada kecanggungan bahwa aku ini nggak punya siapa-siapa itu sudah. Sebenarnya falsafah dasarnya itu ketika mengasihi seorang anak yatim itu sama halnya dengan mengasihi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini kan yatim juga. Jadi kan penghargaan Allah terhadap siapapun yang mengasihi sayangi anak yatim piatu itu sama dengan mengasihi Kanjeng Nabi, Gus. Itu spiritualitasnya awalnya bagaimana, Gus? Kok sampean dan keluarga pada akhirnya berkecimpung di dunia yang sangat berat itu, Gus? Ya sebetulnya kan awalnya tidak ada rencana ke sana. Tetapi kemudian kok banyak orang yang bermasalah, kemudian tidak ada yang ngurusin. Contoh, anak-anak nakal di pesantren dibuang, kemudian mencuri di pesantren dikeluarkan. Terus mereka siapa yang ngurusin kalau mereka dikeluarkan jadi anak-anak yang tidak baik? Sudah kita tampung. Anak-anak narkoba kemudian dibuang sama keluarganya. Loh ada tuh saya punya santri itu, punya anak saya itu. Umur 6 tahun dibawa ke tempat saya karena nuwakal. Sampai sekarang bapaknya nggak pernah ngurusin sama sekali. Sudah tak cari alamatnya hilang gitu. Betul-betul dibuang anak. Jadi iso gawe tapi ora iso ngurusi. Senengane mek gawe tok. Kuwi masalah. Sampai pada tahap yang bagaimana Gus memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti ini, Gus? Sebagai manusia kan panjenengan yo duwe cita-cita pengen piye, pengen apa ngono. Terus kemudian dalam tanda kutip bahasa negatifnya itu mungkin terjebak dalam kondisi ini, akhirnya mengalah, ya wis aku tak ngurus arek-arek iki lah, gak pengen lian-lian iku piye? Prinsip saya ini tersesat di jalan yang benar. Iya. Ini kan nolong manusia yang sama-sama yatim seperti Rasulullah, ya kan? Ya. Kalau saya melihat sifatnya Allah Rahman Rahim, welas asih, masa kita ini nggak welas asih sama Allah? Sama-sama sesama makhluknya. Kan seperti itu. Mereka ini juga nggak pernah milih kok. Kalau mereka milih paling pengen jadi putranya Gus Chandra kan gitu. Dari Pangeran Surakarta kan. Ya itu kan tapi panjenengan juga masih bertumbuh secara psikologi, Gus. Ya sih pengen tuku moge mungkin ya lah. Pengen wisata umroh. Pengen gawe omah anyar maneh. Wah berhadapan dengan kudu tuku pampers, kudu tuku softtek, kudu piye. Ya ini rapi maling juga ya kadang-kadang. Iya iku maksudku kok. Jadi sebetulnya begini, Allah kan sudah menakar kemampuan manusia itu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di sisi lain mungkin orang melihat saya itu luar biasa, tapi bagi saya sebetulnya biasa saja. Jadi saya tidak pernah menyandarkan hidup ini berat. Kalau sudah Allah punya keinginan, tidak ada yang berat. Ketika Allah sudah memberikan amanah kepada saya, ya sudah bismillah. Tapi pasti pernah lah, entah 1-2 malam tertentu gitu, sampai nang pojokan, lampu pateni kabeh terus cekelan das gitu. Itu sering. Jadi ini sering kali. Kalau masak itu kan satu hari kan hampir 1 kuintal. Ya kan? Oh lah, satu hari hampir 1 kintal. Dan ini sering, bukan jarang, sering kali. Malam uang tinggal 300.000. Padahal untuk belanja lauk pauk saja minimal 900 sampai 1 juta. Itu lauk pauknya saja. Per hari kan, kita sederhana lah, tidak terlalu mewah lah. Belum lagi berasnya. Kadang-kadang kalau sudah pas lampunya mati semua, bahkan bingung. Listrik kan yo akeh sembarang kali. Yo akhirnya bolak-balik ini aku itu. Ya Allah. Sangat manusiawi tapi itu ya. Tapi saya yakin pasti ada jalan keluar, ada jalan keluar. Insyaallah. Kan kalau kita bikin sesuatu yang baru, Pak Kiai, kadang-kadang kan orang ada yang bicara berbeda atau pendapat lain. Nah berkaitan dengan namanya tadi nih. Pesantren metal ini waktu itu. Metal. Pada saat memberikan nama ini gitu. Ada ini enggak pendapat-pendapat yang opo iki atau gimana gitu. Saya ini sebetulnya generasi kedua. Sebelumnya ya Abu Bakar itu keluarga kita memberi nama metal. Metal ini maknanya adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Menghafal ayat-ayat Al-Quran ini. Menghafal tulisan Al-Quran ya Gus? Menghafal tulisan Al-Quran, menghafal ayat Al-Quran, membina mental, itu metal. Simbolnya begini nih, Tapi ini makna, filosofinya tinggi loh ini. Ini kan metal begini ini. Ini Islam, iman, ihsan.
Islam, iman, ihsan. Oke. Islam ini jari kelingking. Islam. Islam, iman, ihsan. Oke. Kenapa saya jadikan ini sebagai lambang Islam? Karena kita ingin Islam itu memiliki jiwa Muslimnya, jiwa yang lentur, kayak jari kelingking. Ini kemana aja masuk ini? Ya, masuk. Ini masuk. Kan gini ya, Gus. Ini masuk. Ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu di kampung-kampung masuk ke anunya ayam masuk kan gitu. Jubulnya ayam ya. Pecah telur ya. Ya, makanya Islam itu harus lentur, nggak boleh kaku. Kemanapun harus bisa diterima. Kemudian iman harus tegak lurus ke atas. Tapi syaratnya dua ini harus tunduk ke bawah ini. Dua ini, nih jari manis biasanya dipakai cincin. Oh ya. Mengembangkan anak muda, kesombongan, ego dan segala macam. Harus ditundukkan ke bawah egonya. Ya, kesombongannya itu ke bawah. Ini ada di tengah menunjukkan pangkat derajat yang tinggi. Orang yang punya posisi tinggi harus ditunjukkan ke bawah. Tundukkan ke bawah. Mencapai Tundukkan ke bawah. iman yang tegak lurus ke atas harus menundukkan ego dan segala kemampuannya. Sehingga ihsan kemanapun dia berada, dia pasti berbuat baik. Jadi orang jempolan ya, metal. Oh, keren filosofinya, Be. Iya, itu filosofi yang dalam sekali. Ya. Itu maknanya. Kenapa nggak milih nama yang ke Arab-Araban, Gus? Ya, karena kan kita ini sesuatu hal yang baru supaya dikenal kan harus pakai nama yang juga beda kan. Branding. Kan gitu. Ya. Yang kedua ya kita ini kan punya pesantren yang memang untuk ngurusin yang mentalnya rusak. Jadi kalau Mas Budi Dalton pengen ke tempat saya, insya Allah saya rehab juga bisa kan. Amin. Weh, saya ada masalah nih dengan mertua. Aduh, mau ke sana saya. Aduh. Amin, terima kasih, Gus. Aduh. Ya. Tapi ini saya mau tanya ini loh, Gus. Pernah tidak tiba-tiba ya dia pergi dan tidak kembali, atau mungkin bukan kegagalan ya, tapi orang ini merasa tidak cocok atau ya udah aja dia pergi, ada nggak yang pasti begini juga? ada 1-2 ada, saya ada itu. Oh, ada ya. Jadi mereka ini pergi karena persoalan bukan di pesantren. Karena dia ditaruh di pesantren sudah baik sebetulnya, sudah mau sholat, sudah apa. Tapi orang tuanya nggak pernah datang sampai setahun 2 tahun. Akhirnya dia kabur sekalian, mungkin kasihan saya yang ngurusin. Yang kedua dia sudah nggak ngurus sama orang tuanya karena dia ditaruh kayak dibuang. Itu sudah usia 30-an, untuk ada usia 30. Ada nggak yang kabur karena diburu polisi? Oh ada. Sering berurusan dengan polisi, Gus, panjenengan, Gus? Enggak, polisi malah sering berurusan dengan saya. Penampungan ini berarti ya, tidak sekedar tapi penampungannya untuk perbaikan mental. Kalau dia ini masuk ke tempat saya yang narkoba, pasti saya tanya, ini sudah masuk kepolisian apa tidak? Kalau masuk, saya telepon kepolisiannya. Anak ini bagaimana posisinya? Oh, sudah Pak Yai, sudah keluar. Oke, saya rehab di tempat saya, jaminan saya aman kalau begitu. Kalau dia nggak bisa menunjukkan surat-suratnya, berarti dia pelarian. Itu agak susah masuk ke tempat saya. Kenapa? Saya takutnya justru menjadi tempat sarang nanti. Perlindungan. Ya. Kalau yang gila, Gus, kehilangan kewarasan, kehilangan ingatan, Gus. Contohnya kayak siapa? Bud, dulu kamu gimana? Saya itu hilang ingatan sama utang aja. Aduh. Jadi gini, dulu memang kita fokuskan ke sana. Ya. Apa? Hilang ingatan ini kan orangnya susah diatur karena juga tidak bisa dikendalikan. Nah, kadang-kadang telanjang, bikin kacau lah, bikin macam-macam lah. Nah, sekarang ini saya tidak begitu menerima orang-orang yang kehilangan ingatan. Saya fokus ngurusin anak-anak narkoba dan anak-anak jalan. Kenapa? Karena efek dominonya narkoba itu jauh lebih besar daripada orang kehilangan ingatan. Betul. Misalnya efeknya orang yang kehilangan ingatan ketika ditagih utang itu nggak seberapa. Dibanding orang yang narkoba. Kalau narkoba coba keluarganya hancur,
saya itu banyak anak-anak santri itu yang sudah punya anak 3, istrinya sampai nangis-nangis, bisnis kemudian hancur. Akibatnya kan sampai sawahnya juga habis, rumahnya habis, semuanya habis, keluarganya jadi masalah kan. Jadi ini persoalan domino sekali. Ya. Jadi saya lebih fokus ke narkoba sekarang. Kenapa? Narkoba ini musuh rakyat, musuh kita bersama. Orang waras jadi gendengan susah. Iya, iya. Ketergantungannya gimana Gus? Tahapan-tahapannya apa aja Gus? Apakah sampai dikungkum, dimandikan? Enggak. Saya tahapan pertama adalah saya kasih minum. Terus saya pandang dan 3 tahap tadi itu. Pertama, sholat berjamaah. Rajin dan itu wajib. Yang kedua, khidmat kiai. Jadi apapun yang saya suruh, tak suruh ngarit, tak suruh ke ladang, tak suruh nyapu-nyapu, harus mau. Dan harus jujur. Ini berat loh mereka, berat. Iya. Ketika kemudian mereka sembuh, Gus, itu difungsikannya untuk ikut mengatasi pemberantasan penanggulangan narkoba apa enggak? Enggak, jadi kebanyakan mereka ini kalau sudah sembuh, keluarganya kan datang. Akhirnya saya bilang, ya sudah, ini sudah sembuh, silakan diberdayakan untuk membantu keluarga. Ada yang sudah buka warung kopi, ada yang sudah buka toko material, ada yang juga jualan kue. Alhamdulillah, alumni datang semua. Macam-macam cerita. Saya jualan bakso, saya jualan pentol. Kan alhamdulillah mereka bisa menata hidup juga. Iya. Di pesantren sendiri ada pembinaan wirausaha, Gus? Ada ternak sapi, ada ternak ayam. Loh, sapi sugih sampean Gus berarti? Loh ya, sapi ini wong tak rumati ya. Ternak bengkel Gus? Sebetulnya bengkel ini sudah berkali-kali saya mengajukan ke pemerintah. Minta gedung BLK lah misalnya. Ya. Tempat saya itu kan 12 hektar lahan saya. Wish, Allah, ya. Saya minta satu bangunan aja sama pemerintah. Ya sampai sekarang nggak diwujudkan juga, padahal ini anak 150 ini kan anaknya siapa? Bupati Pasuruan siapa sih Gus? Ora genah kabeh. Ya apa sih? Masa kudu umur suwi sing nyumbang gawe bangunan? Lu saya ini kan ya orang dekat dengan di atas-atas, tapi ya begitu kayak ora percuma juga. Jadi saya ngomongnya los, kenapa? Oh nggak tahu lah bantuan, ya santai wae. Bud, mau nyumbang Bud kamu Bud? Lumayan loh, honormu dikumpulkan setahun. Iya, tapi nanti saya yang nggak makan. Saya cuma ngasih tahu juga sama Gus Chandra. Dari tadi kita ngomong yatim piatu. Jadi Gus Chandra, Gus Solis, saya juga tiap hari menyantunin anak yatim piatu. Oh, gitu alhamdulillah. Ya kebetulan kan istri saya yatim piatu, dia tak kasih sama dia kalau ada rezeki gitu. Itu Gus. Lo tadi ngakunya ribut sama mertua tuh, mertua yang mana terus? Dia Baka atau mertua yang lain? Siji loh, mertuanya siji. Gitu. Oh siji ya. Gus, sekarang ceritakan Gus, amalan-amalan panjenengan secara pribadi ngamal nopo Gus, sehingga kata-katanya berwibawa, dituruti anak-anak, rezeki ini turah-turah gak entek-entek iki apa ceritane? Ya, pergi kemana-mana kok beres-beres kabeh iki ngamal nopo sampean? Amal ini cuma satu, pasrah dengan Allah. Wah, ya angel Gus, gampang-gampang ae. Saya tidak pernah mikir
besok mau makan apa dan punya duit berapa. Jadi saya tidak pernah berpikir susah kalau rekening saya umpamanya hari ini tinggal 300.000, besok itu saya nggak pernah berpikir. Itu sudah terbiasa. Los saja sudah. Saya yakin Allah itu sudah ngasih rezeki saya dari arah mana saja. Jaminan Allah. Dari hari demi hari sudah dilewati dan memang terbukti ya beres saja ya Gus ya. Terbukti beres saja. Contoh nih, saya bulan ini tuh harus mengeluarkan uang nggak sedikit. Paling nggak 200 juta itu. Waduh. Bulan kemarin saldo rekening saya alhamdulillah lumayan. Sekitar 550.000. Iya. Udah bagus nggak minus itu. Bang kalau ada minusnya, minus itu. Nggak usah diutang barang sih. Ya, tapi saya nggak pernah ragu bahwa Allah pasti memberi kecukupan terhadap apa yang saya lakukan. Bukti ini numpak pesawat bolak-balik, ya toh. Ya umurnya ya bolak-balik. Ya kalau kita punya acara apa-apa juga cukup gitu. Ya alhamdulillah. Jadi tidak punya amalan khusus. Amalan saya hanya ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas menjadi pasrah itu ya. Tidak perlu mengedan nggak ada. Tidak punya duit pun saya tidak pernah bengok-bengok. Orang duit yang menang. Pernah nggak Gus diundang ceramah tapi mboten nampa bisa roh ngoten nggih pernah? Sering. Kok mentolo kok tega panitia iku? Sering itu. Contoh ini. Saya itu ngaji 2,5 jam. Sanggupnya berapa? 300.000. 500.000. Sewering saya itu. Makanya saya ceramah itu tidak pernah ngadepin amplop. Panitia kadang-kadang yang ngerti sing tak urusi ki akeh. Kalau ceramah-ceramah sing ning TV-TV iku ora ngurusi macam-macam amplopnya 10 juta, 20 juta. Mboten amplopan Gus, transfer Gus biasanya. Iya. Gak cukup amplopnya kecilian soalnya. Kecilian amplopnya. Jadi saya itu pernah ceramah paling banyak 4 kali lah. Itu disangoni 10 juta. Rata-rata 1 juta, 700.000, 300.000, 1,5 juta. Lah itu kan gak cukup gak arek-arek yo. Sampai nek nampa bisa dibuka amplopnya nuwun sewu, gak cukup 3 dino iki. Saya nggak pernah buka amplop. Oh gitu Gus. Jadi sekitar saya terima sudah saya taruh aja. Kalau saya butuh saya buka, saya ambil. Itu mungkin misterinya di situ keajaiban moro-moro tambah dhewe iku. Ya nggak ngerti, nggak mungkin lah. Nggak, artinya begini. Kalau saya buka, muskil nanti hati saya. Ya geser hatinya Gus ya. Ini ikhlasnya kan hilang. Wah nggak ceramah sini lagi lah, cuma dikasih segini gitu. Ya. Saya pernah ceramah ke Sukabumi. Yang menonton itu sekitar hampir 7.000 orang. Itu saya 1 jam sama panitia suruh naikkan lagi 2 jam. Berangkat saya itu pakai perjalanan darat itu sudah berapa juta itu. Sampai di sana saya penginapan segala macam, mulai disangoni 700.000. Allah, alhamdulillah. Apa saya protes? Enggak. Ya sudah rezeki saya begini. Membentuk jiwa kiai semacam itu nggak gampang loh Gus. Dan saya nggak pakai manajemen, tidak bisa karep-karep, terserah mau ngasih. Jangan nyindir saya pakai manajemen loh. Undangan kita hitung loh itu. Gimana Bud? Itu keajaiban kayak apa itu Bud yang bisa membuat beliau ini bertahan? Kalau saya sih udah dari tadi nggak bisa bicara Gus, karena apa yang diceritakan tadi sudah dipraktekkan gitu, yang belum tentu kita ini mampu. Ya jelas nggak mampu dah. Tadi kalau saya perhatikan kesamaan Gus Chandra dengan Gus Holis ini ada sih satu yang sama. Gus Chandra ini tidak pernah memikirkan juga berapa dibayarnya, besok saya mau makan apa, tidak pernah. Saya tahu itu karena yang mikirinnya manajernya. Nah itu bedanya. Iya. Saya cuma tengok rekening loh, kok segini Ben gitu ya. Kemarin gimana itu Ben? Kok nggak beres itu gimana itu kan gitu saya. Saya tanyanya ke Ben. Anehnya, saya itu kan kalau di grup-grup mungkin Gus Chandra juga sering lihat saya di grup juga. Ya. Ning punya itu nganggap saya itu orang kaya banyak duit. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya bisa keliling kemana-mana. Padahal ya begitu itu saya. Yang penting saya pasrah bahwa Allah punya urusan, pasti Allah yang ngurus. Itu aja. Pernah nggak Gus ngalami keajaiban Gus? Jenengan nggak tahu pas buka, mungkin amplop, mungkin dompet, mungkin tas, mungkin laci. Terus moro-moro rezekine min Allah, min haitsu la yahtasib ku. Wedhe jumlah Gus. Alhamdulillah nggak pernah. Belum. Sekal sajadah kayak cerita-cerita wali-wali Allah itu. Jadi begini, Allah itu mengganti dari rezeki yang lain. Ketika saya ceramah, kayak di Sukabumi yang diceritakan itu kan. Ceramah sudah saya perjalanan jauh, pulang di Semak dikasih 700.000. Padahal kalau ceramah saya itu sekali saya ceramah itu hadirin kalau akbar itu
Itu mulai awal sampai akhir mereka tidak bergerak itu 2 jam. Itu kalau kelasnya bukan saya mungkin sudah hitungannya 1 juta itu kan. Ya, kurang luwe lah. Oke, luwe. Saya itu pernah mengundang salah satu pokoknya orang hebat lah ke tempat saya. Itu sebelum hari H, 1 minggu sebelumnya harus 60 juta. Harus kalau enggak datang. Kalau saya 15 we Gus, cukup. Itu sering. Jadi saya juga kadang-kadang memang berpikir Allah mengganti saya dengan cara lain. Begitu saya nggak dapat amplop di situ, tiba-tiba diundang orang, suruh doain, nah itu Allah ganti. Biasanya dikasih 10 juta atau 5 juta. Dengan cara yang berbeda Allah ganti. Ketika panjenengan dengan hadirin hadirat yang luar biasa besar masanya tadi, terbukti tidak bergerak itu menyimak panjenengan, kenapa nggak ada ide untuk komersialisasi aja Gus? Tujuannya bagus untuk menghidupkan pesantren nih. Saya nggak mau minta-minta. Sesimpel itu, Gus. Yo manajer tuh manajer aja ke beliaunya nggak usah. Tasawuf iki wis. Nggak mau minta-minta, malu saya minta-minta. Sudah berjalan berapa tahun panjenengan Gus mengelola pesantren? Angkatan kedua nih Gus, berarti nggih? Setelah Kiai Abu Bakar nggih? Angkatan kedua saya. Kalau saya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Tapi sudah ikut berproses dengan Kiai Abu Bakar sejak lama ya Gus? Kalau dipikir secara nalar, itu sebetulnya tidak masuk dalam perhitungan manajemen itu. Mengelola sekian banyak orang, kemudian mereka manusia semua yang butuh makan, butuh jajan, dan kebutuhan semakin besar kan semakin banyak. Ya sekolah, ya bayar SPP, ya macam-macam. Ya Alhamdulillah buktinya sampai sekarang bisa eksis dan masih berjalan dengan lancar. Berarti memang Allah ini betul-betul memberikan jaminan kepada siapapun yang betul-betul khidmat dan peduli kepada makhluknya. Amin, amin, amin. Gimana Bi? Mau tanya apa Bi? Ini pertanyaan terakhir saya Gus, tapi ada 2 nih, saking ininya nih saya. Yang pertama ini, ada nggak contoh Pak Kiai yang sudah keluar dari pesantren itu, atau mungkin dia tetap di pesantren itu tapi dinyatakan sudah selesai lah secara pendidikan gitu, terus berkiprah di luar atau menjadi seseorang, menjadi ustadz juga atau siapapun lah. Pengusaha yang kedua, mungkin ya. Ya mungkin usaha atau apa, atau bahkan kuliah. Nah yang kedua, masalah 12 hektar tadi, apakah ini juga dioptimalisasi, dibuat apa gitu, atau hanya lahan kosong gitu? Pemanfaatannya seperti apa gitu Kiai? Jadi anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa saya lepas itu saya titipkan ke saudara-saudara biasanya. Saudara-saudara yang punya pekerjaan ya, ada yang ikut jadi marketing, ada yang ikut berdagang, ada yang ikut jadi sopir kan gitu kan. Tapi yang penting mereka sudah punya karakter akhlak yang bagus. Itu bagi saya sudah cukup. Yang masih kecil tetap kita sekolah, kita kasih didik, dan sebagian juga saya ke pesantren kan. Saya ada 8 anak saya taruh di pesantren lain. Jadi saya taruh kayak di pesantren di Jember, di Kediri itu saya taruh di sana. Saya biayai juga, namanya juga orang tuanya ya, SPP-nya semua saya biayain. Yang kedepannya nanti bisa membantu saya untuk ngajar di pesantren. Itu untuk yang besar-besar. Nah dari lahan yang 12 hektar itu, ya sekali lagi karena saya single veter. Tidak ada funder yang mau turun. Karena biasanya pejabat-pejabat itu turun ke pesantren yang besar santrinya untuk cari masa. Ya. Penyakit. Yang ribuan santrinya. Jadi difoto api, difotokan masanya banyak. Saya punya jamaah ribuan juga. Jin tapi bukan manusia juga. Jadi karena kan santrinya nggak banyak dong. Kalau pejabat-pejabat itu untuk arah-arah yang bersifat ke sana itu mereka enggan. Kenapa? Enggak untung bagi mereka. Ya. Jadi sampai saat ini dibikin apa itu ya lahan itu? Dioptimalisasinya sawah kah atau berkebun? Ada sawah, ada saya bikin pertanian terong apa gitu kan. Sebagian juga bangunan gitu kan. Itu harus jarum itu Be, kamu ngomong sama jarum. Jarum ya? Iya. Bikin pabrik jarum gitu? Bagaimana? Pabrik rokok. Kalau saya pertanyaan nun sewu nih Gus, lebih ke domestik Gus. Nyai gimana Nyai Gus? Nyai luar biasa, karena kalau enggak seiring sejalan enggak mungkin bisa terjadi. Iya. Jadi jiwanya Nyai melihat anak-anak juga seperti anaknya. Jadi luar biasa sekali. Kita seiring sejalan. Kalau enggak seiring sejalan ya enggak mungkin bisa terjadi. Kalau pas menoleh Nyai lain yang mohon maaf ada gemerlap-gemerlapnya itu terus Nyai Nur Khalis pripun? Nah, itu jadi rame-rame nek nggone kene engko belahen iki engko.
Ya, intinya begini. Saya ini kan punya anak juga, ya kan, yang sekolah, yang kuliah, kan 11 anak loh. Kandung Gus. Iya 11 anak saya. Luar biasa, Masya Allah, tepuk tangan saya. Aku limo mumet ya. Wah, luar biasa, Gus. Anak saya 11, yang kuliah ada 4, yang di pondok itu ada 4 juga, yang 1 juga mau nikah, yang 2 ini mau pondok lagi, sehingga semua nanti masuk pesantren dan kuliah dan sekolah di pesantren semua. Apalagi kalau pesantren itu kan biayanya mahal-mahal itu sekarang untuk pesantren itu. Loh, yang lain mahal kok situ gratis tuh gimana tuh Gus? Ya, terus piye wis dadine koyo ngene Gus. Ya saya cuman begini saja sama Allah, ya Allah, saya ini kondisi seperti ini buat dicukupi kebutuhan saya, begitu saja sih. Cari pangeran wis ngono wae. Apalagi B? Saya cukup sudah, Cukup, ya. aduh, Iya. ampun. Tapi tetap Gus Nurkholis ini pasti ada keajaiban yang masih ditutupi nih, yang kita harus sowan nih. Harus ini, harus. Nah, jadi kita nanti bisa berani nambah anak lah ya, mau beliau 11 loh. Situ masih 6, aku masih 5, siapa tahu masih ada. Ya, tahu, tapi ada kunci-kuncinya nih yang belum diurai nih. Ayo kita belajar aja di sana. Matur nuwun sangat Gus Nurkholis atas waktunya, atas pencerahannya. Semoga Allah kasih mencukupi, merahmati panjenengan dan seluruh keluarga besar Amin. pesantren Metal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metal. Terima kasih, Pak Kiai.